Jangan memancing. Senyuman tak hentinya menghiasi wajah Morgan. Tentunya senyuman itu tiada henti terukir di bibir karena Eliana sudah bersedia tinggal bersama dengannya. Akting kedua putranya sungguh hebat. Mereka memiliki bakat yang luar biasa. Meski Eliana berkata dia akan pergi pada akhirnya, tapi Eliana akan pergi setelah dia menikah, yang berarti dia tidak akan pergi sebelum Morgan menikah. Dan secara kebetulan, dia memang tidak akan menikah. Tidak, belum. Dia belum merencanakan pernikahan dalam hidupnya. Eliana harap keputusannya sudah benar, tapi sekarang dia jadi mengingat hubungan Morgan dengan kekasihnya. Apa Morgan memintanya tinggal setelah mendapat persetujuan dari kekasihnya? Sepertinya dia harus tahu hal ini agar tidak menimbulkan salah paham nantinya. Edwin dan Elvin sedang tidur. Eliana duduk di sofa dan tampak termenung. Morgan sedang menunggu makanan. Dia memerintahkan sang asisten untuk menyiapkan semua perlengkapan Eliana di rumah. Beberapa barang penting milik Eliana sudah diambil sebelum Eliana meminta. Mulai sekarang, semua keperluan Eliana adalah tanggung jawabnya. Tatapan mata Eliana tidak lepas dari Morgan yang melangkah mendekatinya. Pria itu masih tersenyum. Eliana sampai kesal melihatnya. Entah kenapa pria itu terlihat begitu senang. Yang pasti dia tidak suka dengan senyuman yang ditunjukkan oleh Morgan, karena senyuman itu memiliki banyak arti. "Apa kau sudah gila?" tanya Eliana sinis. "Tidak, apa aku seperti orang gila?" Morgan balik bertanya. Melihatnya tersenyum tiada henti, "Kau sudah seperti orang gila," ucap Eliana seraya berpaling. "Jangan bicara sembarangan, aku belum gila." Morgan mulai kesal. "Jika begitu, berhentilah menunjukkan senyuman jelekmu itu." Kau, kekesalan memenuhi hati karena senyumannya dianggap jelek oleh Eliana. "Kau minta aku tinggal di rumahmu. Apa kekasihmu sudah tahu akan hal ini?" tanya Eliana. Apapun yang terjadi, dia tidak mau menjadi orang ketiga yang merusak hubungan orang lain. Apalagi dia dan Morgan tidak memiliki hubungan sama sekali. "Kenapa kau bertanya demikian? Apa kau peduli dengan pendapat kekasihku jika kau tinggal denganku?" "Tolong jangan salah mengerti. Aku bertanya demikian karena aku tidak mau kekasihmu salah paham padaku. Aku pun tidak mau dianggap sebagai orang ketiga dalam hubungan kalian berdua. Jadi jangan salah paham dan pikirkan juga posisiku, karena aku tinggal denganmu demi kedua putramu, bukan karena kau," ucap Eliana. "Tidak perlu khawatir, aku tidak punya hubungan apapun lagi dengan Camilla." "Benarkah?" Eliana berpaling, melihat ke arah Morgan. "Tentu saja, untuk apa aku bohong? Edwin dan Elvin tidak menyukai Camilla. Untuk apa aku mempertahankan dirinya? Lagi pula, apa yang dilakukan sudah keterlaluan. Jika aku mempertahankan dia, maka aku akan membahayakan kedua putraku dan membahayakan dirimu." "Tidak perlu bawa-bawa aku hanya orang asing." "Aku tidak bermaksud demikian. Aku ingin kau tidak mengkhawatirkan Camilla, karena dia tidak akan datang ke rumah lagi." Eliana diam. Apakah demikian? Rasanya tidak semudah itu Camilla menyerah. Tapi dia tidak mau memperdulikan hal itu karena itu bukanlah urusannya. Mereka sudah tidak berbicara apa-apa lagi untuk beberapa saat, sampai akhirnya Eliana ingat jika dia harus pulang untuk mengambil barang-barangnya. "Tolong pinjamin aku uang," pinta Eliana. "Untuk apa? Apa ada barang yang ingin kau beli? Jika ada, katakan saja. Aku akan belikannya untukmu." "Bukan begitu, aku harus pulang. Kau bawa aku secara diam-diam. Aku harus mengambil baju dan beberapa barangku." Eliana kembali melotot ke arahnya. Dia tampak kesal karena dia kembali mengingat kelakuan Morgan yang membawanya secara paksa. "Untuk itu, kau tidak perlu khawatir. Aku sudah merintahkan anak buahku untuk mengambil semua barang-barangku. Aku pun sudah menyiapkan semua kebutuhanmu di rumah, jadi kau tidak perlu khawatir." "Jika begitu, pergi yang jauh. Jangan dekat-dekat denganku," ucap Eliana sinis. "Semakin kau sinis, semakin aku ingin dekat denganmu. Jadi jangan buat aku semakin tertantang karena aku tidak akan berhenti, jadi jangan mancing," ancam Morgan.
Eliana menatapnya dengan tatapan galak. Siapa yang menantang pria itu? Dia hanya tidak suka. Dia tidak ingin mereka terlalu dekat, tapi kenapa pria itu menyalahartikan sikap yang ditunjukkan? Tanpa berkata apa-apa, Eliana beranjak dan melangkah pergi. Sebaiknya, dia tidak banyak bicara pada pria itu, karena dia malas berdebat. Bawa kemana? Makanan sudah mau datang, ucap Morgan. Nanti aku akan makan, letakkan saja di sana. Sebaiknya kau pergi, aku yang akan menjaga mereka. Apa? Morgan benar-benar tidak terima karena Eliana mengusir dirinya dari tempat itu. Beraninya kau mengusir aku? Morgan pun beranjak dan mengikuti langkah Eliana yang mendekati ranjang. Kau tidak dibutuhkan di sini, jadi pergi atau pulang untuk membersihkan rumahmu yang kotor. Kedua tangan sudah mengepal. Apa Eliana menganggapnya sebagai pelayan? Beraninya wanita itu berkata demikian. Apa Eliana tidak tahu siapa dirinya? Kau benar-benar punya nyali, Eliana. Morgan melangkah mendekat. Hukuman apa yang pantas wanita itu dapatkan? Eliana pun tidak terlihat takut. Dia bahkan menghentikan langkah, seperti ingin tahu apa yang hendak Morgan lakukan padanya. Morgan memuji keberanian Eliana dalam hati. Sungguh, wanita yang berani. Eliana benar-benar wanita pertama yang tidak takut dan berani menantangnya. Sepertinya sapi ciuman bisa memberikan syok terapi. Ya, hukuman manis untuk Eliana karena sudah begitu berani pada dirinya. Morgan sudah melangkah mendekat. Dia pun sudah ingin meraih pinggang Eliana untuk memberikan hukuman, namun niatnya terhenti oleh suara pintu yang diketuk dari luar. Sir, bakal yang kau inginkan, ucap sang asisten yang mendapat perintah untuk membeli makanan. Sial, umpat Morgan kesal. Karena sang asisten datang di waktu yang tidak tepat. Mau tidak mau dia melangkah menuju pintu untuk mengambil makanan. Eliana hanya menatapnya dengan tatapan tidak mengerti. Apa yang ingin pria itu lakukan barusan? Sebaiknya dia waspada, karena pria itu berbahaya. Setelah mendapatkan makanan, Morgan kembali menghampiri Eliana dan meraih tangannya, serta menarik tangannya dan membawa menuju sofa. Mau apa kau? Eliana kembali bertanya dengan sinis. Bahkan dekatku, ucapnya. Lepas, aku bukan anak kecil yang harus kau tarik seperti ini. Eliana berusaha menarik tangannya, namun Morgan tidak melepaskan tangan Eliana. Jika tidak suka, maka aku akan menggendongmu. Jika kau berani, maka kau akan berakhir di tanganku, ancam Eliana. Wow, aku sangat takut, Dona. Diam-diam Morgan tersenyum. Benar-benar wanita yang menarik. Lagi-lagi untuk pertama kali, Eliana adalah wanita pertama yang berani mengancamnya. Dan dia semakin tertarik dengan Eliana. Tanpa menyadari jika sikap yang ditunjukkan sudah membuat Morgan semakin tertarik dengannya. Eliana menikmati makanan yang Morgan berikan. Dia bahkan tidak menyadari jika Morgan sedang memandangi dirinya. Morgan menelan ludah dan mengumpat dalam hati. Kini dia penasaran dengan bibir Eliana dan sialnya. Wanita itu menyadari jika dia melihatnya tiada henti dari tadi. Eliana melotot, buru-buru bergeser menjauh dan duduk membelakangi pria itu. Apa sebenarnya yang dilihat oleh Morgan? Eliana bahkan merasa punggungnya terasa panas. Sebaiknya dia pergi dari ruangan itu karena dia merasa sedang diincar. Setelah makan, Eliana pun keluar dari ruangan itu dengan terburu-buru karena dia tidak tahan terlalu lama berada di dekat Morgan. Tidak terima. Edwin dan Elvin sudah diperbolehkan untuk pulang karena keadaan mereka yang sudah membaik. Tentunya mereka sangat senang. Apalagi ibu mereka bersama dengan mereka. Selama di perjalanan kembali, Edwin dan Elvin tidak mau melepaskan Eliana karena mereka takut Eliana pergi dari mereka. Sekarang ayah mereka terabaikan. Morgan jadi kesal karena dia dianggap oleh kedua putranya. Eliana pun cuek saja tanpa memperdulikan dirinya. Entah kenapa dia jadi merasa seperti orang asing di antara mereka. Bukan Eliana lagi yang orang asing di antara mereka. Mami, nanti malam Mami tidur dengan kami, ucap Edwin. Benar, Mom, sangat bahaya tidur sendiri, ucap Elvin.
Bahaya, ada apa? Tanya Eliana tidak mengerti. Bahaya, karena Daddy akan menyelinap, teriak Edwin dan Elvin lalu mereka berdua tertawa. Hei, jangan sembarangan bicara, ucap Morgan, dia tampak tidak senang. Kami akan menjaga Mommy dari Daddy, teriak kedua putranya lagi. Morgan memijit pelipis. Apa kedua putranya tidak tahu jika mereka menginginkan wanita itu untuk menjadi ibu mereka yang sesungguhnya? Maka dia harus mendekati Eliana. Sepertinya dia harus membicarakan hal ini secara pribadi pada kedua putranya dan meminta bantuan mereka agar mereka bisa semakin dekat. Boy, tidak baik menuduh ayah kalian seperti itu, ucap Eliana. Kami hanya bercanda saja, Mom. Edwin dan Elvin memeluk ibu mereka dengan erat. Baiklah, apa ada yang mau roti lemon? Aku mau, jawab Edwin. Elvin pun menjawab hal yang sama. Mereka berdua sangat senang. Mereka mampir ke toko roti terlebih dahulu. Mereka pun tidak langsung kembali karena mereka menikmati roti di toko roti terlebih dahulu. Kedua putranya benar-benar senang. Morgan bisa melihat itu. Tentunya yang membuat mereka senang hanya satu orang, hanya wanita yang bersama dengan mereka saat inilah yang membuat Edwin dan Elvin senang. Sementara itu, Camilla sudah berada di depan mansion. Dia tidak terima hubungannya dengan Morgan berakhir seperti ini. Meskipun dia yang salah, tapi tidak seharusnya Morgan mencampakkan dirinya begitu saja. Sekarang, segala upaya akan dilakukan agar hubungannya kembali. Jangan sampai dia kalah oleh seorang wanita yang tiba-tiba hadir. Camilla turun dari mobilnya dan melangkah mendekati pagar rumah yang menjulang tinggi. Seorang penjaga pun menghampirinya. Dia sudah mendapatkan perintah untuk tidak membiarkan Camilla masuk ke dalam. Buka pintunya, pinta Camilla dengan nada sombong. Maaf, Nona. Nona tidak izinkan masuk. Apa? Apa kau tidak tahu siapa aku? Bentak Camilla. Aku tidak peduli. Yang aku peduli hanya perintah dari bosku saja. Jika begitu panggilkan Morgan, pinta Camilla. Bos sudah pergi. Jika begitu biarkan aku masuk, teriak Camilla kesal. Tidak, pergilah. Sang penjaga melangkah pergi mengabaikan dirinya. Camilla berteriak kesal. Dia tidak bisa menerima perlakuan itu, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Mau tidak mau, Camilla melangkah menuju mobil. Dia akan menunggu sampai Morgan kembali. Entah sampai berapa lama, yang pasti sudah lama. Sebuah mobil pun kembali, itu pasti Morgan. Camilla sangat senang. Sudah beberapa hari berlalu semenjak kejadian itu, Morgan pasti memaafkan dirinya. Dengan sikap manja dan perkataan manis, dia akan bujuk Morgan. Camilla turun dari mobil. Dia bahkan menahan mobil Morgan yang hendak masuk ke dalam. Tentunya, aksinya itu membuat Morgan kesal. Camilla berdiri di depan mobil sambil merentangkan kedua tangannya. Penyihir kembali lagi, teriak Edwin dan Elvin. Edwin, Elvin, tidak boleh bersikap seperti itu terhadap orang yang lebih tua. Kita harus sopan, ucap Eliana. Tapi dia emang penyihir yang sudah menyihir Daddy agar Daddy jatuh hati padanya, Mom, ucap Edwin. Baiklah, dia yang penyihir, tapi diri kalian juga tidak keberatan disihir olehnya. Apa kau bilang? Morgan berpaling dan menatap Eliana dengan tatapan tidak senang. Benar, pastinya Daddy pria bodoh yang mau disihir olehnya, ucap Edwin lagi. Kau benar? Eliana tertawa mendengar perkataan Edwin. Kalian berdua, awas kau nanti, ancam Morgan. Segera usir penyihir itu, Dad, sebelum keluar api dari mulutnya, pinta Elvin. Tolong bawa mereka masuk ke dalam, pinta Morgan pada Eliana sebelum dia keluar dari mobil. Eliana tidak menjawab apalagi Morgan keluar dari mobilnya. Camilla sangat senang. Dia baru menyingkir agar mobil itu bisa lewat. Camilla berlari ke arah Morgan, kedua tangan terentang untuk memeluk Morgan. Namun Morgan segera menahan bahu Camilla dan mendorongnya terjatuh. Kenapa kau perlakuan aku seperti ini, Morgan? Ucap Camilla kesal. Kita tidak memiliki hubungan apapun lagi, jadi jaga sikapmu baik-baik, ucap Morgan dengan sinis. Tidak, aku tidak terima hubungan kita berakhir.
Aku datang untuk memperbaiki hubungan kita, Morgan. Aku tahu aku salah, jadi maafkan aku dan berikan aku kesempatan satu kali saja untuk memperbaiki kesalahan yang kulakukan. Pinta Camilla memohon. Aku sudah berimu kesempatan, Camilla. Aku sudah membiarkan kau pergi tanpa membawamu ke dalam penjara. Jadi itulah kesempatanmu untuk menjauh dariku, agar kau tidak mengulangi apa yang telah kau lakukan. Itu bukan kesempatan, Morgan. Aku mohon padamu, maafkan aku. Aku akan melakukan yang terbaik agar kedua putramu bisa menerimaku. Camilla masih memohon. Dia harap Morgan bermurah hati. Sejak awal, kedua putraku tidak menyukai dirimu. Dan sampai sekarang, mereka juga tidak menyukai dirimu. Jadi pergilah. Sudah ada yang lain yang sangat menyayangi mereka, tanpa mengharapkan apapun dariku. Apa? Camilla tampak tidak mengerti. Morgan segera melangkah melewatinya dan masuk ke dalam. Camilla berpaling. Kedua mata melotot saat melihat Eliana bersama dengan kedua putra Morgan. Apa yang dimaksud oleh Morgan adalah wanita itu. Morgan, tunggu! Jangan mengabaikan aku! Teriaknya. Morgan tidak peduli. Dia terus melangkah menghampiri Eliana dan kedua putranya. Camilla sungguh kesal melihat wanita asing yang kemungkinan sudah menggantikan posisinya. Bagaimana, Dad? Tanya Edwin dan Elvin. Tidak perlu khawatir. Ayo masuk ke dalam. Morgan melingkarkan tangan ke pinggang Eliana untuk mengajaknya masuk ke dalam. Apa yang kau lakukan? Lepas. Eliana menyingkirkan tangan Morgan. Namun Morgan justru semakin menarik pinggang Eliana mendekat. Tidak baik bertengkar depan anak-anak, ucap Morgan. Jangan menjadikan mereka sebagai alasan untuk mencari kesempatan. Eliana mencubit tangan Morgan sampai membuat Morgan berteriak dan melepaskan tangan yang melingkar di tubuh Eliana. Kau benar-benar tega. Morgan mengusap lengannya. Rasakan, sebab itu Daddy tidak boleh curang, ucap Edwin dan Elvin seraya berlari mengejar ibu mereka yang sudah masuk ke dalam. Awas kau, Eliana, akan kubalas. Morgan pun masuk ke dalam sambil mengusap lengan yang baru saja dicubit oleh Eliana. Camilla yang melihat itu tentunya kesal setengah mati. Dia tidak menduga mereka akan begitu cepat. Sepertinya posisinya sudah tidak ada lagi di rumah itu, karena dia bisa melihat Morgan sudah jatuh hati pada wanita asing itu. Tidak terima. Dia benar-benar tidak terima seorang wanita asing menendangnya keluar dari kehidupan Morgan. Camilla melangkah pergi sambil memendam kemarahan, juga dendam pada Eliana. Akan dibalas. Dia akan mencari kesempatan untuk membalas wanita itu, juga membalas kedua anak nakal yang sudah mempermalukan dirinya. Bersama juga akan dia balas dari